sangat luar biasa. Salam hormat saya buat Pak Sugianto SKM MKM. Terima kasih atas bimbingannya yang selama ini memotivasi kami dalam coaching selama kita dalam 2 bulan melaksanakan aksi perubahan ini. Tidak pula yang membanggakan buat Ibu Sina, mentor yang sangat luar biasa, Dr. Anda Haji Latifah Triana Gandawati. Terima kasih telah mendukung dengan kegiatan yang dilakukan di aksi perubahan ini. Alhamdulillah, puji dan syukur pada hari ini tiba kita di seminar kedua dalam rangka untuk laporan aksi perubahan. Adapun judul yang diambil kali ini adalah sama dengan seminar, tidak ada perubahan, yaitu transformasi pengelolaan arsip keuangan berbasis digital melalui sistem informasi keuangan Kecamatan Palabuhan Ratu, atau yang biasa saya bilang itu SIGEGEP. Kenapa logonya dipelukin? Karena memang saya awalnya hopeless, bingung di keuangan itu mau berbuat apa, sehingga akhirnya dengan arahan mentor dan coach saya mengambil keuangan itu ada yang sebagian bisa dipublikasikan dan banyak hal yang tidak boleh dipublikasikan. Adapun latar belakang dari pengambilan judul ini adalah saya datang ke Palabuhan Ratu itu, Palabuhan Ratu baru pindahan kantor, sementara fisik arsipnya itu tercecer. Pada saat kita laporan akhir tahun 2022, kita keteteran untuk membuat laporan pertanggungjawaban karena kami baru pindah dari kantor lama dan kantor baru, sehingga untuk mengambil atau mencari dokumen keuangan itu memang sangatlah sulit. Ada beberapa hal di laporan aksi kegiatan ini, di antaranya adalah mulai dari kita membangun proses kepemimpinan, juga adanya strategi dari pengembangan kompetensi, diseminasi dari aplikasi ini, dan yang akan kita lebih kaji lebih dalam lagi yaitu di hasilnya. Nah, ini SIGEGEP ini adalah output dari aksi perubahan yang selama ini dilakukan selama kita proses PKP dan aksi ini, di mana kita menggunakan membuat tim pengelola operatornya, membuat juga SOP aksi keuangan dari SIGEGEP-nya, ada sistemnya sendiri serta manual booking. Nah, ini adalah deskripsi proses kepemimpinan dan pengelolaan tim yang kami lakukan, di mana begitu kami dikembalikan tanggal 3 Juli ke OPD masing-masing, kami langsung membentuk pertemuan, saya lapor ke atasan langsung dan langsung membentuk tim efektif, karena memang di bulan Agustus sama September kita akan kegiatan dengan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi dan HUT RI. Nah, di mana di sini setelah adanya pembentukan tim efektif, maka akan dilakukan penyusunan dan pengesahan SK tim efektif itu sendiri. Nah, ini adalah koordinasi dan sosialisasi awal dengan stakeholder internal, apa yang akan saya lakukan di aksi perubahan di jangka pendek selama 2 bulan. Adapun yang saya lakukan koordinasi dan sosialisasi dengan stakeholder eksternal, salah satunya itu Diskominfosan, karena memang kita akan berbasis website, kita akan online. Setelah itu saya juga berkoordinasi dengan BPKAD, karena memang yang membawahi arsip keuangan, terutama pengelolaan keuangan itu, mana saja yang boleh dipublikasikan sama yang tidak. Ini koordinasi dengan inspektorat, di mana
ketemu dengan Pak Irban 2 kali dan memang sangat mendukung karena Palabuhan Ratu itu yang tadi sudah saya ceritakan sedikit memang sangat susah pada di akhir tahun 2022 ini karena memang kami kepindahan kantor, bukan tidak ada dokumennya tapi kepindahan kantor sehingga setelah mengikuti PKP ini tercetus untuk membuat digitalisasi. Begitupun dengan Bapelit Bangda. Karena ini berkaitan apa saja yang harus dilakukan untuk pengelolaan arsip keuangan. Ini bagian hukum, saya berkoordinasi dengan bagian Setda karena di sini akan dibuatkan SOP, serta SK-SK, maka harus koordinasi dengan bagian hukum. Ini proses kepemimpinan pengelolaan budaya pelayanan, di mana salah satunya itu menyusun SOP. Setelah adanya penyusunan SOP, maka juga pembuatan aplikasi dan manual book si kekepnya sendiri, uji coba aplikasi, pemakaian aplikasi, terus adanya pelatihan penggunaan aplikasi untuk internal di pegawai kecamatan. Ya, ini uji coba aplikasi. Setelah digunakan, ini salah satunya pada saat pertama kali melakukan digitalisasi si Gegep bisa dilihat dari websitenya Kecamatan Palabuhan Ratu. Nah, ini kita juga mengadakan monitoring dan evaluasinya, di mana apa saja yang dilakukan untuk penguploadan seperti hanya DPA. DPA itu hanya boleh atau bisa dilihat itu hanya bandelnya saja, tidak rincian dari nilai uang, tetapi DPA misalnya Palabuhan Ratu mendapatkan 4,5 miliar, itu bentuk akuntabilitas dan transparansi kami. Di sini juga ada Renja, ada Renstra, serta SOP. Ini tutorialnya Pak untuk si tutupnya. Ini ada tutorialnya, langsung saja Pak. Nah, ini bisa karena kami lagi gangguan, sebetulnya aplikasi websitenya itu bisa di sini, tapi memang lagi maintenance di pihak Diskom Kosannya, ya, sehingga sebetulnya bisa diakses di sini. Ini kendala sama solusinya. Awalnya manajemen itu kurang mendukung kendalanya, sehingga di saat kita untuk membuat digitalisasi itu memang satu keterbatasan dari karyawannya sendiri, sehingga memang saya mempunyai cuma satu staf untuk di keuangan, sehingga saat itu manajemen kurang mendukung pada saat saya meminta bukti fisik keuangan. Terus kalau sekarang setelah adanya aplikasi ini, adanya dukungan dari manajemen, sehingga dengan satu staf saja sudah bisa langsung menjadi solusi. Keduanya yaitu kendalanya keterbatasan akses dokumen. Kalau sekarang setelah digitalisasi, orang bisa langsung leluasa untuk membuka aksesnya. Belum adanya sistem digitalisasi, kalau sekarang sudah ada si tutup. Ini belum tersedianya anggaran pembelian alat digitalisasi. Dengan adanya PKP ini, maka di DPA Perubahan dibelikan alat untuk scanner, ya, alat digitalisasinya. Nah, ini adalah capaian aksi perubahan sebelum dan sesudahnya. Jadi kalau sebelumnya itu adalah arsip di kami tidak teratur, maka kalau sekarang itu dengan adanya digitalisasi sudah jelas orang bisa mengakses, jadi begitu mudahnya. Sehingga rumitnya dulu mencari dokumen itu bisa lebih dari setengah jam atau 20 menit, bahkan bisa lebih dan bisa membutuhkan banyak orang. Kalau sekarang
itu mudah untuk mencari dokumen. Terus rentannya dulu sangat rentan untuk kerusakan dokumen karena kami belum punya gudang, kami belum punya depo arsip raknya, sehingga kalau dengan adanya digitalisasi ini maka terjaganya dokumen tersebut. Terus terbatasnya aksesibilitas. Misalnya kalau saya meminta arsip A, maka karena satu orang staf itu sehingga susah untuk memenuhi apa yang diminta. Kalau dengan digitalisasi maka aksesibilitas itu sangat luas. Nah, ini kolaborasinya juga terbatas. Misalnya dari BPKAD yang meminta data A atau dari Bapelitbangda minta data Renja seperti itu sangat susah karena kita harus mencari dulu. Kalau dengan ini sangat bisa optimal kolaborasi. Nah, luasnya kalau dulu yaitu harus luas penggunaan ruang arsip, kami harus punya gudang. Kalau dengan sekarang kita digitalisasi maka bisa efisiensi tempat penyimpanannya. Nah, dari keberlanjutan inovasinya itu jangka pendek, pimpinan kami sudah dibuatkan SK atau pernyataan dari komitmen. Setelah itu juga Pak Camat akan membuat surat edaran penggunaan aplikasi Siketup ini serta menginformasikan lebih lagi secara internal dan eksternalnya. Sedangkan di jangka menengahnya maka rencananya akan penambahan fitur dari yang tadi hanya Reja, SOP atau Renstra, maka nanti di jangka yang akan datang direncanakan akan menambah fitur seperti LKPJ dan PK, perjanjian kinerja serta definisi. Nah, untuk jangka panjangnya maka kami rencananya akan penyempurnaan domain sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan OPD serta pengembangan sistem, dan atas arahan mentor serta asal langsung, insya Allah di tahun depan kami akan mengikuti lomba inovasi. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.